Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Nursito. Saya ingin mempresentasikan makalah arsitektur enterprise tentang perancangan enterprise arsitektur sistem penjualan dengan metode TOGAF ADM pada Marino Collection. Abstrak. Enterprise Architecture Plan atau EAP digunakan untuk menentukan arsitektur untuk penggunaan informasi dalam mendukung bisnis dan rencana implementasi arsitektur di sebuah perusahaan atau organisasi. Marino Collection merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang sandang, berupa pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan, maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang membantu dalam proses manajemen dan kinerja dari Marino Collection tersebut. Salah satu faktor pendorong kebutuhan sistem informasi adalah semakin meningkatnya sebuah fungsi pelayanan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metodologi TOGAF ADM, dimulai dari preliminary phase, requirement management, architecture vision, business architecture, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities, dan solution hingga migration planning. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu suatu usulan metode TOGAF yang disesuaikan dengan proses dan kebutuhan bisnis dari Marino Collection dalam merencanakan enterprise arsitektur untuk perencanaan strategis SI atau TI. Pendahuluan, latar belakang masalah. Marino Collection merupakan salah satu toko yang menjual pakaian dari sekian banyak toko penjualan pakaian melihat persaingan pasar yang semakin lama semakin meningkat seperti sekarang ini. Maka untuk menjaring konsumen baik di dalam maupun di luar daerah, Marino Collection hadir dengan berbagai varian dan pilihan jenis baju yang menarik. Marino Collection harus selalu melakukan inovasi strategi agar tidak terlindas oleh pesaing. Selain itu, melakukan inovasi strategis bisa memperoleh keunggulan kompetitif yang dibandingkan para pesaing. Saat ini belum dirancang enterprise arsitektur atau EA yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Acuan yang baku untuk perancangan EA adalah Enterprise Architecture Framework (EAF) yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. The Open Group Architecture Framework atau TOGAS adalah suatu framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk perancangan dan pelaksanaan arsitektur informasi perusahaan. Rumusan masalah. Dalam studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah berbagai penggunaan TOGAF ADM dalam perencanaan enterprise arsitektur, sehingga didapatkan rancangan EA yang memenuhi kebutuhan proses bisnis yang selaras dengan strategi bisnis Marino Collection. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Objek penelitian yakni Marino Collection. 2. Metode penelitian TOGAF ADM. 3. Pada penelitian ini akan memanfaatkan tool seperti Enterprise Architecture TOGAF ADM, Value Change Diagram, Use Case, Model Perancangan, Matriks Realisasi, Gap, Analisis Arsitektur Bisnis. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengembangkan sistem penjualan pada Marino Collection menggunakan metode TOGAF ADF. Manfaat penelitian. Manfaat melakukan penelitian ini adalah membantu konsumen Marino Collection untuk dapat memilih metode pemasaran dengan mudah. Landasan teori. Enterprise arsitektur adalah
arsitektur untuk merancang sistem perusahaan. Arsitektur ini melibatkan metode pemodelan proses bisnis dan dan karakteristik informasi. Enterprise Architecture Framework seperti kerangka kerja Zygmunt terdiri dari beberapa pandangan termasuk juga model proses dan organisasi. ARIS atau Architecture of Integrated Information System misalnya terdiri dari 5 pandangan yang secara simbolis disajikan dalam bentuk rumah yang disebut rumah ARIS dengan tampilan organisasi sebagai atap, tampilan data, tampilan kontrol, dan tampilan fungsi sebagai 3 pilar, dan tampilan output sebagai dasar rumah. Enterprise Architecture atau IE adalah penjelasan tentang bagaimana sebuah organisasi terancang sebuah sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan misi dan visi serta pencapaian hasil yang telah ditargetkan. IE mendahului munculnya 2 hal. 1. Sistem kompleks ini di mana organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan sistem yang dimiliki. 2. Penyelarasan bisnis dengan teknologi, di mana jumlah organisasi yang mengalami kesulitan menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi AI memiliki 3 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi atau terbagi menjadi data dan arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, TOGAF ADM. Technical Open Group Architecture Framework atau TOGAF yang merupakan kerangka kerja untuk pengembangan arsitektur perusahaan diusulkan oleh The Open Group pada tahun 2009 dan berdasarkan prakarsa DODAS. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing fase dan pada TOGAF ADM menurut The Open Group 2009. Preliminary phase, tahapan persiapan atau preliminary phase merupakan tahap awal persiapan perancangan enterprise arsitektur. Recruitment management. Recruitment management adalah proses pengelolaan kebutuhan arsitektur di seluruh fase TOGAF ADM. Fase A atau arsitektur vision. Phase arsitektur vision atau fase visi arsitektur adalah mendefinisikan skop, vision, dan memetakan strategi keseluruhan. Fase B, bisnis arsitektur. Fase bisnis arsitektur atau fase arsitektur bisnis berisi strategi bisnis, organisasi, dan informasi aktivitas utama. Fase C, informasi sistem arsitektur, informasi sistem arsitektur. Mengembangkan arsitektur sasaran untuk data dan aplikasi. TOGAF memungkinkan arsitek dan pemangku kepentingan perusahaan merancang atau mengevaluasi dan membangun arsitektur perusahaan yang fleksibel bagi organisasi. Versi awal TOGAF didasarkan pada Technical Architecture Framework from Information Management atau TAFIM yang dikembangkan oleh Department of Defense US DoD. Objek penelitian. Objek penelitian pada Marino Collection yang merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang sandang merupakan pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Metode pengumpulan data. Untuk melakukan penyusunan dibutuhkan metode untuk melakukan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini diantaranya wawancara. Mengumpulkan data yang dilakukan proses wawancara yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemilik Marino Collection, karyawan Marino Collection. Pada saat melakukan wawancara penyusun tidak mengganggu baik waktu atau pekerjaan narasumber. Observasi. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada proses dan kegiatan bisnis yang ada pada Marino Collection dan bagaimana proses bisnis penjualan yang dijalankan selama ini. Studi pustaka. Pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data sekunder untuk mendukung penyusunan tugas
dengan mengumpulkan data dan informasi. Referensi diambil dari internet yang berkaitan dengan Enterprise Architecture TOGAF ADM. Hasil dan pembahasan. Proses bisnis Marino Collection terdapat pada bagian value chain yang digambarkan menggunakan rantai nilai atau value chain merupakan proses bisnis yang ada untuk merumuskan daftar dari proses-proses bisnis yang ada pada fungsi bisnis utama dan mendukung Marino Collection untuk mendefinisikan fungsi dan layanan yang ada pada masing-masing fungsi bisnis yang akan dimodelkan dalam bentuk proses bisnis. Untuk pemodelan proses bisnis tersebut, pada penggunaan kerangka kerja yang sudah disediakan TOGAF ADM atau dengan UML diagram pada gambar diagram use case, pemodelan proses bisnis bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terhadap keadaan proses bisnis Marino Collection yang sedang berjalan saat ini. Ini adalah value chain dan ini diagram use case. Bisnis arsitektur yang dibuat dapat dilihat pada gambar value chain, di mana pada gambar tersebut dijelaskan mengenai proses bisnis yang dijalankan pada Marino Collection. Proses tersebut meliputi proses registrasi pelanggan, memilih pesanan, melakukan pembayaran, menerima laporan pengiriman, cek pesan masuk, dan data pesanan, data pembayaran, laporan bulanan. Pada modul use case ini merupakan gambaran secara global dengan menggunakan TOGAF ADM yang meliputi aspek arsitektur aplikasi, arsitektur bisnis, arsitektur teknologi, arsitektur data, dan roadmap. Kembali pada fungsinya, interaksi model berikut menjelaskan mengenai integrasi aplikasi sistem informasi yang terdapat pada Marino Collection. Masing-masing sistem informasi yang dihubungkan dengan data yang dinyalakan pada gambar value chain pada tahap sistem dan fungsi matriks yang terdapat pada gambar model perancangan bertujuan untuk mengidentifikasi keseluruhan fungsi bisnis yang secara langsung dilakukan oleh aplikasi yang dibuat. Secara umum, pemetaan hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis adalah dengan cara pertama, penetapan penggunaan aplikasi yang digunakan untuk fungsi bisnis. Pemetaan tersebut dilakukan dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan dari fungsi bisnis yang seharusnya dapat dipengaruhi dengan peninjau dan lebih dalam mengenai peranan aplikasi yang ada untuk mendukung fungsi bisnis tersebut. Kedua, menentukan kebijakan penggunaan aplikasi proses pelayanan yang ada dalam aplikasi yang mendukung proses bisnis. Ketiga, menentukan peran aplikasi yang mendukung fungsi bisnis dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan aplikasi ke depannya. Pada gambar matriks relasi Marino Collection terdapat sistem aplikasi dan kelas data, di mana pada kolom aplikasi tersebut, aplikasi yang akan diimplementasikan yaitu sistem pelanggan, sistem inventory, sistem administrasi laporan, sistem website, sistem sales, dan sistem kepegawaian, sistem penggajian, dan sistem keuangan. Pada kolom fungsi dan pendukung terdapat 6 fungsi, yaitu manajemen keuangan, pelanggan, manajemen sasaran dan sarana, manajemen SDM, manajemen pemasaran, penjualan. Dan ini sedikit model perancangan di Marino Collection. Ini matriks relasi Marino Collection ya. Dan ini adalah tabel gap analysis arsitektur bisnis. Ini masih analisis perancangan sistem penjualannya. Gap analisis dan arsitektur bisnis agar hasil pemodelan arsitektur bisnis yang telah dibuat dapat memenuhi target yang ingin dicapai sebelum proses implementasi penerapan TI baik secara keseluruhan maupun secara terpisah. Maka langkah awal yang dilakukan adalah melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis terhadap proses bisnis dan kebijakan dalam pengelolaan IT di Marino Collection yang berjalan saat ini, kemudian membuat analisis solution dan kebijakan yang menjadi target utama TI di masa depan. Pada kolom arsitektur bisnis saat ini,
dijelaskan mengenai kondisi arsitektur yang saat ini sedang berjalan di Marino Collection pada kolom analisis. Dijelaskan mengenai kebutuhan proses bisnis masa depan yang dibutuhkan. Pada kolom target arsitektur bisnis dan kebijakan masa depan adalah bagaimana target dan implementasi yang dibutuhkan oleh Marino Collection sehingga meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi proses bisnis pada Marino Collection. Berikut ini adalah masing-masing yang dijalankan oleh Marino Collection, dimulai dari aktivitas utama, inbound logistik atau pengadaan. Pada tahap ini dilakukan pengadaan barang dari supplier. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pengadaan barang. Bagian pengadaan barang akan memesan kebutuhan pakaian, jenis model, jumlah dan pemesanan, dan pengiriman push order kepada supplier akan mengirimkan barang pada Marino Collection dan disimpan ke dalam gudang. Fungsi ini dilakukan oleh bagian pengadaan dan bagian pengadaan mencatat semua data pemesanan dan pendataan penerimaan barang dan supplier, serta tanggung jawab dalam menyusun laporan pengadaan barang karena dari pengalaman tersebut harus dibayarkan. Pembayaran barang yang menjadi tanggung jawab bagian keuangan, operasi atau persortiran dan pengemasan. Pada tahapan ini dilakukan penyeleksian terhadap barang-barang yang sudah diterima dari supplier. Maka dipastikan barang yang diterima adalah barang yang tidak memiliki cacat. Maka jika terjadi barang yang cacat akan dilakukan return pada supplier. Pada tahapan ini juga barang-barang yang akan dijual diberikan informasi harga jual, informasi diskon, informasi barang terbaru untuk memudahkan customer dalam melakukan pembelian barang. Serta itu dilakukan pengemasan untuk persiapan pengiriman. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pengadaan yang sekaligus bertanggung jawab dalam melakukan pemesanan dan penerimaan barang. Outbound, logistik atau pengiriman. Pengiriman ini dilakukan berdasarkan order yang masuk sebelumnya dari pihak customer, sehingga pengiriman yang dilakukan sudah mempunyai tujuan lokasi pengiriman dan nama penerima barang. Pada saat pengiriman barang harus disertakan surat pengiriman yang berisi informasi ID order, alamat tujuan beserta nama penerima dan nomor telepon. Saat melakukan pengemasan harus dipastikan barang yang dikemas sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan, beserta informasi alamat yang jelas agar pelanggan yang memesan tidak kecewa lakukan transaksi pada Marino Collection. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian penjualan, sales dan marketing atau penjualan. Pada tahapan ini adalah proses yang dilakukan Marino Collection, yaitu mempromosikan produk yang dimiliki untuk dikenal masyarakat agar masyarakat melakukan pembelian pada Marino Collection. Proses pemasaran tersebut dilakukan oleh bagian pemasaran. 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Proses bisnis Marino Collection dapat diketahui aktivitas pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual dan sederhana. B. Adanya gap analisis atau analisis kesenjangan antara kondisi arsitektur saat ini dengan target arsitektur yang akan dikembangkan di masa depan. C. Pada saat implementasi arsitektur enterprise perlu dilakukan evaluasi ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem yang lama ke sistem yang baru. Saran yang dapat diberikan sebagai berikut. A. Sistem yang akan dibangun dibuat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan utama Marino Collection. B. Dalam melakukan implementasi perancangan sistem informasi, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh tingkat dari Marino Collection agar keberhasilan implementasi dapat mencapai target yang diinginkan. C. Aplikasi yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan menggunakan software open source agar menghemat biaya yang dibutuhkan oleh Marino Collection. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.